Bab 017. Naya tengah berada di ruangannya, memeriksa beberapa laporan mengenai restoran. Dia memegang dadanya yang entah kenapa mendadak sesak. Kenapa ya, gumamnya. Keningnya berkerut menatap tulisan. Kenapa sekarang kepalaku pusing sekali? Tangannya berpindah mengurut kening. Kenapa? Tanya Arey yang tiba-tiba masuk membuat Naya kaget. Kamu sakit. HMM. Arey berjalan mendekat. Agak pusing, jawab Naya sambil terus mengurut keningnya. Mau aku antar ke dokter? Tanya Arey dengan wajah khawatir. Naya menggeleng. Nggak usah terima kasih. Itu muka kamu kelihatan pucat banget loh, ujar Arey seraya menarik kursi di depan meja Naya. Nggak apa, biar aku minum obat aja, cuma pusing biasa abis minum obat juga sembuh. Naya menolak halus tawaran Arey seraya tersenyum dan mengambil obat di dalam tasnya yang memang selalu tersedia. Aku suka kamu, perkataan Arey yang tiba-tiba membuat Naya tersedak. Uhuk, uhuk, uhuk. Naya menepuk-nepuk dadanya. Maaf, terlalu cepat ya aku ngomongnya. Ujar Arey saat menyadari Naya tersedak karena perkataannya. Aneh bisa-bisanya dia bilang suka padahal dia menyadari Rama menyukai Naya. Walau tanpa diberitahu tapi tatapan dan perhatian Rama pada Naya sudah cukup sebagai jawabannya. Dan dia juga tahu bahwa Naya pun sudah menikah. Arey jadi semakin merasa tertantang untuk mendekati Naya. Terlihat jelas Naya tidak nyaman mendengar apa yang telah dikatakan Arey padanya barusan. Apalagi saat diliriknya Arey yang sedang menatapnya tajam. Hilang sudah fokusnya untuk bekerja, bahkan rasanya dia ingin segera meninggalkan Arey dan tatapannya yang seakan menelanjanginya. Raihan, terlintas nama suaminya di pikiran Naya. Saat dirinya merasa tidak nyaman dengan Arey. Aku tahu kamu sudah menikah, ucapan Arey membuat Naya melihat ke arahnya. Tidak ada larangan kan kalau aku suka sama istri orang. Lanjutnya seraya tersenyum memamerkan deretan gigi putihnya. Naya tidak berniat menjawab, baginya pertanyaan itu memang tidak perlu untuk dijawab, karena bagi Naya, selama dia masih menjadi istri Raihan dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Terserah jika orang lain menyukainya itu hak mereka tapi dia tidak akan meladeni. Rama pun sudah memperingatkan Naya untuk berhati-hati pada Arey, sepertinya dia memang akan menjaga jarak dengan Arey, tapi bagaimana caranya? Sedangkan posisinya saja sekarang sebagai asisten manajer, dan manajernya itu Arey. Naya kembali mengurut keningnya yang malah bertambah pusing setelah mendengar perkataan Arey. Masih pusing. Arey mengulurkan tangannya ingin memegang kening Naya, tapi Naya dengan cepat menghindar. Nggak apa, aku mau ke toilet, tukas Naya yang berusaha menghindari Arey. Arey mengangguk menatap punggung Naya yang sudah berjalan membelakanginya. Aku tidak tahan melihatmu Naya, ujar Arey menyeringai. Naya masuk ke dalam toilet, jantungnya berdebar sangat kencang, dia gugup juga takut semua bercampur jadi satu. Dia tidak tahu Arey mempunyai niat buruk terhadapnya. Yang Naya tahu sekarang adalah dia harus berhati-hati pada Arey seperti yang sudah diperingatkan Rama. Dia terus terang bilang suka padaku padahal dia tahu aku punya suami, laki-laki aneh. Naya bersungut-sungut kesal. Raihan masih hidup saja dia berani bicara belak-belakan seperti itu, apalagi jika Raihan. Naya menghentikan ucapannya. Tidak aku tidak mau jadi janda yang ditinggal mati oleh suami, ujar Naya konyol. Tidak mungkin Raihan mati muda, tapi... Naya menggeleng-gelengkan kepalanya menghilangkan pikiran konyolnya tentang Raihan. Dia menyender di dinding toilet. Kamu baik-baik saja kan? Naya bergumam. Tidak dipungkiri dia memang masih memikirkan Raihan memang tidak mudah baginya untuk melupakan seorang lelaki yang sudah menjadi suaminya itu. Naya menarik nafas mencuci tangannya di wastafel lalu merapikan kemejanya dan keluar dari toilet. Dia memastikan bahwa Arey sudah tidak ada di ruangannya sebelum masuk. Naya kembali melakukan pekerjaannya. Sampai waktu menunjukkan sudah saatnya untuk pulang. Tak terasa sudah seminggu Naya pergi dan selama itu juga Raihan tidak pernah pergi ke kantornya. Dia tidak bersemangat untuk mengurus perusahaannya.
dia hanya mondar-mandir mencari Naya, makan pun dia seolah lupa karena dia belum mengetahui keberadaan Naya sampai saat ini. Entah kenapa seolah ada yang menghalanginya untuk menemukan istrinya sendiri sebab dia sudah mencarinya ke tempat yang mungkin akan didatangi Naya, tapi ternyata hasilnya nihil. Bertanya pada Sisil pun sudah, tapi wanita itu hanya mengangkat bahunya dan menggeleng seolah tidak tahu. Menemui Rama sampai harus kembali baku hantam pun sudah dilakukan tapi lagi-lagi dia tidak mendapat jawaban apa-apa. Raihan pun masih terus menghubungi nomor HP Naya, tapi tidak pernah terdengar suara Naya. Mungkin sudah ratusan kali dia menelepon namun hanya suara operator seluler yang menjawab. Ini sudah terlalu lama kamu merajuk Naya. Kenapa masih belum kembali juga? Pulanglah, aku dan rumah kita menunggumu, aku juga tidak akan pernah menggantikanmu dengan wanita manapun, kamu akan tetap istriku. Raihan menganggap Naya hanya sedang merajuk padanya saat ini. Raihan menatap satu-satunya foto Naya yang ada di HP-nya, itu pun diambilnya dari akun IG istrinya beberapa hari lalu. Entah kenapa sejak Naya pergi dia mendadak membuka akun IG Naya berharap bisa mengetahui di mana Naya berada sekarang tapi ternyata dia tidak mendapatkan petunjuk apapun di sana. Raihan malah melihat-lihat foto Naya dan teman-temannya. Raihan mencelos saat menyadari tidak ada satupun foto dirinya di sana. Semenjak berpacaran yang hanya 5 bulan dengan Naya mereka memang tidak pernah berfoto berdua. Raihan selalu menolak dengan berbagai alasan jika Naya mengajaknya berfoto. Mereka berfoto berdua hanya saat menikah. Dan sekarang dia menyesal tidak pernah menuruti keinginan Naya yang sebenarnya sangatlah sepele. Maaf. Hanya kata itu yang kini sering diucapkannya berharap Naya mendengar dimanapun dia kini. Raihan memejamkan mata dan mengurutnya berusaha menahan kesedihan. Gimana kabar? Roman yang tiba-tiba muncul di depan pintu menghampiri Raihan yang duduk di sofa. Raihan hanya menengok sekilas dan kembali memejamkan matanya seraya menjedot-jedotkan belakang kepalanya ke sandaran sofa. Kok jadi cengeng? Ujar Roman ketika sempat melihat mata Raihan yang memerah. Dia tahu itu bukan mata yang menunjukkan kemarahan, tapi mata yang bicara tentang kesedihan seorang Raihan. Roman tahu bahwa Naya meninggalkan Raihan dari Johan dan dia juga tahu sebenarnya Naya ada di mana sekarang. Flashback. Gimana Han? Tanya Roman pada Johan. Sudah saya cek Pak memang sekarang ibu ada di Bali, jawab Johan kala itu. Roman mengangguk. Raihan tidak usah diberitahu dulu. Biarkan sampai dia benar-benar menyadari semua kesalahannya, dia harus kita beri sedikit pelajaran. Perintah Roman pada Johan seraya tersenyum licik. Dia mengajak Johan untuk bersekongkol memberi efek jera pada Raihan dan diangguki oleh Johan. Baik Pak, Johan memahaminya. Dia juga mengerti memang harus ada orang yang menyadarkan Raihan dan itu tugas dia dan Roman untuk melakukannya. Terbukti saat Raihan menanyakan Naya, Johan selalu menjawab belum ketemu walau dia harus mendengar umpatan Raihan padanya, dia akan tetap menjawab seperti yang sudah diperintahkan Roman. Flashback off. Raihan menghela nafas. Gue nggak akan pernah baik selama Naya belum kembali, sahut Raihan pelan. Roman ikut menghela nafas ada rasa iba sebenarnya, tapi dia masih harus menutup mulutnya untuk saat ini. Raihan menatap langit-langit rumah nanar. Hidup lu tragis amat bro. Roman mencibir sang teman. Masih nggak ada yang perlu disesali. Roman berseloroh mengingatkan perkataan Raihan tempo hari. Men. Hihaemem, sahut Roman seraya menaikkan alisnya. Naya pergi kemana ya? Roman mengangkat bahunya mengerutkan kening. Lu lakinya, masa nanya gue? Roman merengut. Raihan bangkit dari duduknya mengambil kunci mobil dan berjalan keluar rumah. Mau kemana lu? Roman mengikuti Raihan yang masuk ke mobilnya. Tanpa menyahut Raihan menyalakan mesin mobil dan menjalankannya. Roman keheranan begitu Raihan menghentikan mobilnya di sebuah klub malam lalu turun. Ngapain kesini? Roman masih membuntuti Raihan. Gue butuh hiburan, sahut Raihan. Hah,
Mulut Roman menganga dengan jawaban Raihan. Nggak salah nyari hiburan di sini. Tanya Roman seraya duduk di sebelah Raihan yang sedang memesan minuman pada bartender. Gue cuma mau lupain masalah gue, sahut Raihan seraya meraih gelas yang diangsurkan oleh bartender. Nimah namanya bukan lupain masalah, tapi nambah masalah. Bentak Roman, dia tahu abis ini dia pasti yang harus menggotong Raihan pulang. Ah elah gue lagi yang susah. Sungut Roman seraya mengusap wajahnya dengan kasar. Raihan hanya melirik Roman sambil terus minum. Nah telerkan nih anak, ujar Roman ketika melihat Raihan yang sudah menyandarkan kepalanya di meja. Ray, lu nggak bosen nyusahin gue? Tanya Roman kesal yang tidak mendapat jawaban dari Raihan. Jangan digangguin, dia udah punya istri. Istrinya bisa makan orang, ujar Roman menakut-nakuti seorang wanita yang tiba-tiba memegang punggung Raihan. Raihan mengangkat wajahnya melihat wanita yang tadi menyentuhnya dan menarik tangannya mendekat di samping dirinya. Roman membelalakkan matanya menatap tajam Raihan. Kalau kelakuan lu kayak gini, gue jamin lu nggak bakal pernah ketemu Naya. Roman mengancam Raihan. Raihan yang masih setengah sadar mendengar perkataan Roman, lelaki itu langsung melepaskan tangannya dari wanita tadi. Roman memberi kode mata pada wanita itu untuk segera pergi, tanpa berpikir wanita itu pun langsung pergi. Pulang sekarang, gue lagi males jadi bodyguard lu sekarang. Gue heran si Johan betah amat ngikutin lu. Roman menyeret Raihan dengan paksa. Lagian mumpung lu masih sadar dikit, kalau udah nggak sadar gue ogah gotong lu. Roman terus mengoceh memarahi Raihan. Duduk yang tenang, bentak Roman setelah mendudukkan Raihan di bangku penumpang. Sabar men, sabar, ujar Roman menyabarkan dirinya sendiri setelah duduk di belakang kemudi, dan mengantar Raihan pulang ke rumahnya. Jalanan malam terlihat sangat lengang, Roman mengemudikan mobil dengan santai. Sesekali dia melirik Raihan yang duduk di bangku sebelahnya. Roman menarik nafas panjang. Bedia pun sebenarnya merasa kasihan pada temannya itu, tapi dia juga tidak ingin membiarkan Raihan semakin larut dengan keegoisannya. Dia ingin Raihan kembali seperti Raihan yang dia kenal dulu, Raihan yang konyol, tapi baik, dan pada wanita pun dia tidak pernah bersikap kasar, tapi sekarang malah seperti binatang buas di kantornya pun terkenal sebagai seorang pimpinan yang angkuh, padahal waktu sekolah tidak seperti ini. Semua karena wanita sialan itu, gumam Roman seraya mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di kemudi. Tiba-tiba ponsel Raihan bergetar. Dedererf dededererf dededererf. Dengan setengah sadar Raihan mengambil ponselnya dari saku celananya, tanpa melihat siapa yang saat ini meneleponnya, dia langsung menjawab. Halo sayang, ucapnya dengan tubuh yang setengah merosot di bangku. Seketika mata Roman membelalak mendengar apa yang dikatakan Raihan, kemudian mendadak menginjak rem. Beruntung jalanan sedang sepi dan jarak mobil di belakangnya lumayan jauh, jika tidak, bisa dipastikan mobilnya akan ditabrak dari belakang. Hanya terdengar klakson yang mengiringi membuat telinga yang mendengar berdengung. Siapa yang telepon? Tanyanya seraya merampas ponsel yang tengah digenggam oleh Raihan. Matanya makin membelalak begitu melihat nama yang tertera di layar ponsel Raihan. Lu jangan hubungin Raihan lagi. Ngerusak tahu nggak lu, jangan kayak perempuan nggak laku gangguin laki orang. Roman memaki dengan sangat berapi-api, akhirnya dia bisa melampiaskan kekesalannya, walaupun masih belum sepenuhnya. Dia seraya mematikan panggilannya. Roman melempar ponsel Raihan ke bangku belakang dengan kesal. Lu lihat nggak siapa yang telepon? Main sayang-sayang aja, kepedean tuh cewek. Bentak Roman pada Raihan yang sedang membetulkan duduknya. Naya, jawab Raihan setengah bergumam karena pengaruh alkohol yang diminumnya. Naya palalu, sahut Roman sambil menoyor kening Raihan. Gua yakin Naya malah makin gak mau balik lagi sama lu Ray. Kalau dia tahu kelakuan lakinya kayak gini, lu harusnya mikir kenapa Naya pergi, bukan malah kelakuan lu makin jadi kayak gini. Otak dipakai buat mikir, udah bisa kawin masa nggak bisa mikir.
Roman menggelengkan kepalanya heran dengan sikap Rayhan, harusnya dia berusaha cari istrinya sendiri, bukannya malah Johan terus yang diperintah mentang-mentang bos, seenaknya merintah itu kan urusan pribadi dia. Roman ingin tahu seberapa besar usaha Rayhan mencari Naya, tapi bukannya mencari malah Rayhan asik minum minuman keras. Roman berdecak kesal. Rayhan hanya diam tak bisa mencerna apa yang dikatakan Roman padanya, yang dipikirannya saat ini hanya satu nama, Naya. Kok gue gregetan ya lama-lama sama lu, capek ngomong ama orang mabok, mulut gue berbusa doang didengerin mah enggak. Umpat Roman yang merasa omongannya yang sudah segitu panjang lebarnya sia-sia karena tidak didengar oleh Rayhan. Roman masih terus mengumpat Rayhan yang malah dengan santai memejamkan matanya. Darah tinggi lama-lama gue punya teman modelan elu, ujar Roman emosi seraya tangannya menyalakan mobil dan kembali menjalankannya. Sepanjang jalan Roman masih terus menggerutu dan memaki, rasanya semua makian sudah dia lontarkan untuk Rayhan dan kegagalannya sebagai seorang suami bagi Naya, sedikit pun dia tidak bisa menjaga perasaan istrinya. Sampai mobil akhirnya berhenti di depan gerbang rumah Rayhan. Roman mengklakson tak sabar, padahal Aji tengah menggeser gerbang. Saat gerbang terbuka dia langsung menginjak gas masuk ke dalam dan menginjak rem mendadak begitu mobil sudah berada halaman rumah Rayhan. Setelah memapah Rayhan ke dalam kamarnya, Roman turun dan menelepon Johan. Han, besok lu awasin Rayhan jangan sampai si Olive nemuin dia, bisa makin gak waras Rayhan kalau ketemu Olive, gue ada urusan soalnya. Ujar Roman di telepon. Johan mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan Roman. Baik Pak, laksanakan, sahut Johan menyanggupi. Nggak usah laksanakan, gua bukan komandan lu, sungut Roman merasa kesal dengan apa yang barusan dia dengar. Hehe, biar kayak di TV-TV Pak. Johan terkekeh dengan jawaban Roman. Bisa nonton TV juga Han? Kirain cuma bisa ngikutin Rayhan, tanya Roman seraya mendengus lucu. Seorang Johan ternyata nonton TV juga. Kalau libur saya nonton TV sama istri, sahut Johan tanpa bermaksud menyindir Roman, tapi rupanya Roman malah merasa disindir. Nggak usah ngomongin istri, gue kesindir. Roman menggerutu. Johan malah terkikik geli. Nggak usah ngetawain gue, urusin bos lu besok. Ingat yang tadi gue bilang, tekan Roman berpura-pura emosi. Baik Pak. Setelah terdengar jawaban Johan, Roman mematikan teleponnya dan kembali ke rumahnya. Di sisi lain Olive sedang bersorak kegirangan seraya terus memeluk ponselnya. Akhirnya Rayhan manggil sayang lagi setelah sekian lama, selorohnya sambil tersenyum senang, mengingat Rayhan yang memanggilnya sayang. Tapi kemudian Olive terlihat memanyunkan bibirnya karena makian Roman tadi. Apaan sih tuh orang ikut campur aja, gue bisa ngenalin suara lu ya men, kesal Olive yang tadi langsung kesal begitu terdengar suara Roman yang memaki dirinya. Nggak penting juga lah sama si playboy jomblo itu, yang penting Rayhan udah mulai buka hatinya lagi. Ujar Olive dengan rasa percaya diri yang semakin membuatnya lebih bersemangat untuk mendekati Rayhan kembali, apalagi setelah dia tahu bahwa Naya kini pergi, dia rasanya ingin cepat Rayhan menceraikan Naya dan menikahinya. Dia tidak tahu panggilan sayang itu ditujukan Rayhan untuk Naya. Rayhan mengira Naya lah yang meneleponnya. Senangnya, teriak Olive menjatuhkan diri di ranjang empuknya. Terlelap dalam mimpi bahwa Rayhan akan kembali menjadi miliknya. Bali. Naya yang memang belum bisa memejamkan matanya, sedang duduk menyender di ranjang. Matanya tampak ada cairan bening yang siap meluncur bebas. Naya tengah teringat Rayhan, entah kenapa malam ini dirinya menelepon Sisil dan mendengar ceritanya tadi sore saat dalam perjalanan pulang, dia merasa sangat merindukan suami yang sudah ia tinggalkan itu. Flashback. Ri. Teriak Sisil histeris begitu tahu siapa yang menghubunginya dengan nomor HP yang tidak bernama.